Selamat datang di video pembelajaran pembahasan soal akuntansi, materi pengguna informasi akuntansi. Ada 5 nomor, kita mulai dari nomor 1. Kegunaan informasi akuntansi. 1. Dasar penetapan harga jual suatu produk. 2. Sebagai pedoman untuk membeli sahamnya. 3. Sebagai dasar untuk mengambil kebijakan perusahaan. 4. Sebagai dasar perhitungan pajak yang akan dikenakan. 5. Sebagai pedoman perencanaan tahun yang akan datang. Yang termasuk kegunaan informasi bagi pihak internal adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 5, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 4, dan 5, E. 3, 4, dan 5. Silahkan di-pause dulu. Kalau sudah, kita bahas satu persatu. Kita lihat kata kuncinya adalah pihak internal, maka pihak yang ada di dalam perusahaan, yaitu siapa? Manajemen. Ya, manajemen. Nomor 1, dasar penetapan harga jual suatu produk. Nah, ini penetapan harga jual. Maka ini berhubungan dengan kebijakan, maka betul ini adalah pilihannya, salah satu pilihannya, yaitu dibutuhkan oleh pihak internal. Yang pilihan nomor 2 sebagai pedoman untuk membeli sahamnya. Untuk membeli sahamnya ini, maka ini dibutuhkan oleh calon investor. Ya. Kemudian nomor 3, sebagai dasar untuk mengambil kebijakan perusahaan. Ini ada kata kebijakan juga, maka ini juga termasuk pihak internal. Nomor 4, sebagai dasar perhitungan pajak. Kata kuncinya ada di pajak, maka ini yang membutuhkan adalah pemerintah. Nomor 5, sebagai pedoman perencanaan tahun yang akan datang. Perencanaan. Maka ini bisa dipakai untuk membuat kebijakan tahun yang akan datang juga. Maka ini yang butuh adalah pihak internal. Kita lihat yang dicentang nomor 1, 3, dan nomor 5. Maka jawabannya adalah yang B. Nomor 2, kegunaan informasi akuntansi. 1. Menetapkan besar pajak. 2. Dasar pemberian pinjaman. 3. Untuk menaikkan gaji karyawan. 4. Pedoman pengambilan keputusan perusahaan. 5. Bahan informasi untuk melakukan investasi. Yang termasuk kegunaan informasi bagi pihak eksternal. Pihak eksternal berarti orang luar. Nah, kita lihat pilihannya A, 1, 2, dan 3, B, 1, 2, dan 5, C, 2, 3, dan 4, D, 2, 4, dan 5, E, 3, 4, dan 5. Nomor 1, untuk menetapkan besar pajak. Nah, kata kunci pajak itu adalah pemerintah. Oke. Nomor 2, dasar pemberian pinjaman. Pinjaman itu maka ini yang butuh adalah kreditur. Mau minjemin atau enggak ke perusahaan tersebut. Pilihan nomor 3, untuk menaikkan gaji karyawan. Gaji karyawan ini berarti adalah yang butuh pihak internal, manajemen ya. Kemudian nomor 4, pedoman pengambilan keputusan. Ini juga dari pihak internal. Lalu bahan informasi untuk melakukan investasi ini adalah investor ya, calon investor. Maka tadi pertanyaannya adalah eksternal, maka kita centang dulu yang bukan internal. Pemerintah, kreditur, dan calon investor. Jawabannya adalah 1, 2, dan 5. Gitu ya. Selanjutnya, nomor 3, informasi keuangan perusahaan dapat digunakan oleh pihak-pihak di luar perusahaan, khususnya pihak perbankan adalah untuk A. Menilai perkembangan kemakmuran perusahaan, B. Menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar, C. Melihat prospek perusahaan di masa yang akan datang, D. Menentukan menambah atau mengurangi modal, E. Menentukan kemampuan perusahaan dalam membayar utang. Nih, maka pilihannya kita lihat di pause dulu kalau mau jawab dulu ya.
Kalau sudah kita bahas, mana kata kuncinya adalah perbankan. Perbankan ini berhubungan dengan pinjaman. Oke. Yang A, menilai perkembangan kemakmuran perusahaan. Ini terlalu umum, jadi semua bisa. Yang B, menetapkan besar pajak. Ini pemerintah. Kemudian ini juga yang C, melihat prospek perusahaan di masa yang akan datang. Prospek dan perkembangan sama ya. Lalu yang D, menentukan menambah atau mengurangi modal. Nah, ini ada dua makna. Maksudnya akan menambah modalnya itu bagi di dalam atau di luar, ini bisa pihak internal. Oke, bisa juga investor ya. Investor yang sudah punya modal di sana, dia mau menambah atau mengurangi. Lalu yang E, menentukan kemampuan perusahaan dalam membayar utang. Nah, kata kuncinya di sini. Berhubungan ya, utang itu adalah pinjaman. Maka betul jawabannya yang E. Nomor 4, perusahaan yang sehat akan selalu menyusun laporan keuangan setiap akhir tahun. Manfaat laporan keuangan bagi manajemen perusahaan. Bagi orang dalam perusahaan. Apa? A, memperhitungkan prospek perusahaan sebelum memutuskan penanaman modal. B, mengetahui laba perusahaan sebagai masukan dalam menentukan pajak yang akan diterima. C, bisa dijadikan sebagai alasan untuk tetap bekerja di perusahaan atau berhenti. D, mengetahui perkembangan usaha untuk menentukan kebijakan yang akan diambil. E, sebagai masukan untuk menentukan apakah menambah atau mengurangi modal. Manajemen ini identik dengan kebijakan. Maka cari yang ada kebijakan untuk perusahaannya tersebut. Perusahaan yang dia kelola. Yang A, coba. Memperhitungkan prospek perusahaan sebelum memutuskan penanaman modal. Sebelum memutuskan untuk nanam modal, berarti ini yang butuh adalah calon investor. Kemudian yang B, mengetahui laba perusahaan sebagai masukan dalam menentukan pajak. Maka ini adalah pemerintah. Lalu yang ketiga, yang pilihan C, bisa dijadikan sebagai alasan untuk tetap bekerja atau berhenti. Maka ini yang butuh adalah karyawan. Lalu, mengetahui perkembangan usaha untuk menentukan kebijakan yang akan diambil. Nah, ini sudah ketemu kebijakan, maka ini jawabannya. Oke ya, jawabannya adalah yang D. Ada sisa pilihan jawaban tadi yang E, biar lebih kaya lagi ilmunya, menambah atau mengurangi modal. Maka di sini adalah investor yang sudah punya modal, menambah atau mengurangi. Oke, nomor 4 jawabannya adalah yang D. Nomor 5, yang terakhir ini, informasi keuangan sangat berguna bagi para pemakainya. Kegunaan informasi keuangan bagi pemerintah adalah, nah, apa? Tadi kata kuncinya apa kalau pemerintah? A, melihat prospek perusahaan di masa yang akan datang. B, mempertimbangkan kelayakan pemberian kredit kepada perusahaan. C, membantu masyarakat dalam menilai perkembangan kemakmuran perusahaan. D, menetapkan pajak serta dasar penyusunan statistik pendapatan nasional. E, melihat kemampuan perusahaan dalam membayar utang. Kata kuncinya adalah pemerintah. Ini identik dengan kata pajak. Kita cari yang ada kata pajaknya. A, melihat prospek perusahaan di masa yang akan datang. Ini umum, semuanya juga butuh ya, tergantung kepentingannya untuk apa. Lalu yang B, mempertimbangkan kelayakan pemberian kredit. Kalau kredit ini jelas kreditur, lebih spesifiknya perbankan atau lembaga keuangan yang biasa memberikan pinjaman. Yang C, membantu masyarakat untuk menilai perkembangan kemakmuran perusahaan.
Ini sudah jelas ditentukan, disebutkan sekalian berguna bagi masyarakat. Lalu yang D, menetapkan pajak. Oke, sudah ketemu. Ini ya, maka jawabannya adalah yang D. Nomor 5 jawabannya yang D. Terus kita lihat juga yang E ya, biar nggak ketinggalan. Yang E ini ada kata apa? Melihat kemampuan perusahaan dalam membayar utang. Ini juga yang butuh adalah kreditur. Ini sama dengan yang pilihan B. Oke ya, nomor 5 jawabannya yang D. Sekian dulu, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.